Halo semuanya, balik lagi di Arch Media. Kali ini gua mau review casing murah meriah lagi. Sebelumnya kan gua udah pernah tuh review casing Armageddon Aquaron. Itu casing yang model V-Stang, harganya di 400 ribuan untuk yang warna hitam, dan lebih mahal lagi yang warna putih tuh di 430 ribuan. Belum termasuk dengan fan ya, belum termasuk dengan fan. Nah, ini ada yang lebih murah lagi dengan model yang sama, V-Stang juga. Bagian depannya kaca, sampingnya juga kaca, dan juga udah include 3 fan RGB. Ini dia casing dari Faro Aquarin. Nah, ini harganya di bawah 400.000, di 370.000, sama ongkir gua itu beli di 380.000. Nanti linknya sama, dicantum juga di deskripsi. Untuk casingnya seperti apa, terus muat apa aja, bisa dipasang apa aja, untuk kabel manajemennya gimana, airflow-nya gimana, langsung aja kita lihat sama-sama. Nah, dari dimensinya ini casing itu bisa ya muat untuk dipasang motherboard dengan form factor micro ATX atau ITX. Tapi kalau misalkan kalian pasang ATX, mungkin casing ini bisa dibilang kekecilan ya, terlalu ngepas, nanti untuk kabel manajemennya itu emang agak sulit. Tapi kalau misalkan mau pasang ATX juga bisa, perlu effort lebih lah. Untuk sistem coolingnya, di bagian atas kalian bisa pasang 2 fan atau pakai radiator yang ukuran 120 mm, dan juga bisa dipasang 1 fan di bagian belakang sebagai egg house biasanya ya dipakai. Untuk di bagian bawahnya itu bisa kalian pasang juga 2 fan tambahan untuk menginginkan graphic card, cuman emang agak mepet nih sama power supply, entah itu nanti bakal ada airflow-nya atau enggak. Dan seperti yang tadi gua bilang, untuk casing ini dia udah include 3 fan casing ya. Untuk konektornya ini tipenya Molex. Dan seperti pembelian casing pada umumnya, setiap pembelian casing itu pasti include juga dengan baut-bautnya. Untuk perkabelannya di sini ada 1 buah kabel USB 3.0, lalu seperti biasa F panel, dan juga ada untuk USB dan juga untuk audio. Untuk power supply-nya diletakkan di bagian bawah, dengan sisi samping dari power supply-nya itu bisa terlihat dikarenakan ada lubang ya. Jadi desain power supply-nya itu bagian sampingnya itu bisa kelihatan. Tapi itu kalau misalkan tutupnya terbuka. Kalau misalkan dipasang percuma, tertutup juga dengan tulisan Aquarin dan list yang warna hitamnya itu. Untuk pemasangan graphic cardnya di casing ini hanya bisa secara horizontal ya. Kalau misalkan mau pasang secara vertikal itu kalian harus tambah bracket lagi. Itu beli itu bracketnya, baru graphic cardnya bisa dipasang secara vertikal. Untuk bagian tombol-tombolnya sih standar, 1 buah tombol power dan restart, 2 buah port USB 2.0, 1 lubang earphone jack, 1 lubang mic, dan 1 buah port untuk USB 3.0. Cuman sayangnya untuk airflow bagian atasnya itu nggak ada filter lagi ya. Jadi kalau misalkan ada debu dari atas itu bisa langsung masuk ke dalam casingnya. Untuk bagian belakangnya ada untuk airflow, untuk fan, dan juga ini kalau misalkan kalian mau pasang pakai casing ini direkomendasikan menggunakan tipe kabel yang flat ya untuk power supply-nya. Dikarenakan ya ini tutupnya juga emang flat, nggak ada space untuk kabel manajemen. Jadi agak susah ya kalau misalkan pemasangannya itu banyak kabel. Dan seperti yang bisa kalian lihat ya, untuk kabel manajemennya ya agak sulit tuh, emang space-nya itu sedikit. Jadi emang harus bener-bener rapih tuh untuk nata kabelnya. Dan rekomendasi tadi yang pakai tipe flat untuk kabelnya. Nah, kalian bisa pakai repeat tuh, ada slot untuk pasang repeatnya agar kabelnya itu bisa rapih ya. Nah, ini ada slot untuk hard disk atau SSD, itu bisa ditaruh nih di bagian bawah sini. Namun kalian gak bisa pasang banyak-banyak untuk hard disknya. Jadi rekomendasinya pakai M2 NVMe ya. Jadi datanya itu baru pakai SSD. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Untuk airflow bagian bawahnya itu dikasih filter ya, beda. Untuk bagian atas kan enggak, untuk bagian bawahnya itu dikasih filter. Jadi debu-debu yang di bawah itu nggak akan mudah masuk.
Cuman emang ini untuk kaki-kakinya itu riskan ya, masih berbahan dari plastik ini untuk kaki-kaki dari casing Faro ini. Untuk tampilan keseluruhan sih casing ini minimalis ya. 350.000 itu udah dapat yang fish tank, udah termasuk 3 fan juga, udah RGB juga. Bagian depannya itu kaca, sampingnya kaca, jadi nggak mudah kegores. Kalau kotor itu tinggal dilap-lap aja, nggak kayak yang bahannya akrilik tuh susah, gampang berbekas juga. Cuman emang yang jadi PR-nya itu tadi kan di kabel manajemennya, terus dari sistem airflow-nya juga emang perlu diperhatikan nih saat perakitannya. Ya kalian atur-atur lah. Nah ini casing udah gua rakit dengan komponen-komponennya, ya looknya seperti ini. Mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Jadi kesimpulannya di casing Aquarin, mirip-mirip ya namanya. Jadi di casing Faro Aquarin ini, yang model-model seperti ini, emang airflow-nya itu bisa dibilang ya panas ya kalau misalkan untuk gaming ataupun editing. Tapi itu tergantung kita rakitnya lagi. Kalau misalkan kita cuman mengandalkan fan yang 3 di atas dan juga fan di bawah, itu pasti panas. Terus mengingat untuk fan di bagian bawahnya itu emang nggak ada space ya, karena berdekatan dengan si power supply-nya. Jadi emang airflow-nya itu terasa kurang. Tapi ini bisa ditutupi lagi, kan harga tuh murah nih casing 300 ribuan ya, belilah. Jangan pakai fan yang model-model seperti ini, itu bisa pakai liquid cooling atau water cooling, itu ya pasti worth it pakai casing ini, jadi nggak terasa panas juga. Tapi kalau misalkan mengandalkan fan saja, graphic card, fan juga untuk CPU-nya ya panas sih, seperti itu. Oke gitu aja. Gua Anwar dari Ace Media, sampai jumpa di video pembahasan rakitan PC menggunakan casing Aquarin ini.